Bapak Ibu jemaah Masjid Baitur Rahman yang kami hormati, pada malam hari ini, malam ke-16 Ramadan 1433 Hijriah, insyaallah akan ada tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Hadi Azhari Ahmad dari Yaman. Ada baiknya untuk mulai acara tausiah ini kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, pada malam ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan persoalan anak yatim di dalam Al-Quran. Seorang pemikir Islam yang bernama Fazlur Rahman lahir di Pakistan, menjadi seorang ulama, lalu karena pikiran-pikirannya dia diusir sehingga dia hijrah ke Madinah, hijrah ke Amerika. Di Amerika dia mengembangkan pemikirannya dan melahirkan banyak karya. Kenapa dia diusir dari Pakistan? Ada beberapa pikirannya yang bagi ulama tradisional itu mengganggu. Misalnya, Fazlur Rahman menghalalkan sembelihan mekanik, menyembelih ayam dengan mesin. Ulama tradisional tidak mau, menolak, tapi dia menghalalkan. Pada saat itu juga dia menghalalkan bunga bank, padahal pada masa itu belum ada perbankan syariah. Karena pikiran-pikirannya yang dianggap maju, Fazlur Rahman akhirnya diusir dari tanah kelahirannya. Dia mengembangkan karirnya di Amerika, dan salah satu muridnya itu adalah Profesor Syafi'i Ma'arif. Satu karyanya yang menarik, tema pokok Al-Quran. Di dalam buku itu, Fazlur Rahman mengatakan salah satu persoalan yang sangat diperhatikan Al-Quran adalah masalah du'afa wal mustad'afin. Du'afa, orang yang lemah secara kultural, mustad'afin, orang yang lemah secara struktural. Ada memang orang yang lemah ekonomi, lemah dalam status sosial karena memang sejak awalnya dia miskin, dia tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya keterampilan, sehingga tidak bisa mengembangkan dirinya. Itu yang kita sebut dengan kelemahan kultural. Ada orang yang lemah secara struktur. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita jam 2, jam 3 pergi ke pajak Sabu, itu kita akan ketemu dengan inang-inang yang sudah berjualan. Tanyalah mereka, berapa waktu yang mereka gunakan untuk jualan, berapa waktu yang mereka gunakan untuk tidur. Ternyata jam kerjanya melampaui jam yang sering kita gunakan. Tapi mengapa mereka tidak bisa bangkit secara ekonomi? Ternyata ada struktur sosial yang tidak berpihak kepada mereka. Mulai dari nanti uang premannya, uang kebersihannya, uang ininya, segala macam. Akhirnya untuk membayar itu saja mereka kadang-kadang kekurangan. Ada sistem
yang tidak adil. Kalau kita tanya supir angkot, apalagi trainnya panjang, berapa titik dia harus berhenti menyerahkan apakah namanya setoran, apakah namanya upeti. Sebanyak apapun jam yang dia pakai untuk bekerja, karena struktur sosialnya tidak berpihak, maka dia tidak bisa berdaya secara ekonomi. Oleh karena itu, kata Fadlur Rahman, Al-Quran salah satu concernnya yang sangat penting adalah membebaskan du'afa wal mustad'afin. Dalam konteks ini, anak yatim adalah bagian dari orang yang harus kita bebaskan dari segala bentuk kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kalau kita perhatikan Al-Quran, kata yatim baik dalam bentuk mufrad yatim, dalam bentuk jamak yatama, atau dalam bentuk musanna yatimain, itu disebut Allah 23 kali di dalam 12 surah. 14 kali dalam bentuk mufrad, 8 kali dalam bentuk jamak, 1 kali dalam bentuk musanna. Yang menjelaskan 2 orang anak yatim. Yang menarik, ini kita kutip pendapat Profesor Quraisyihab. Kalau jumlah kata-kata yatim yang 23 tadi kita peras, artinya kalau dalam satu surah ada 2 kali disebut, dihitung 1, maka jumlah kata yatim dalam Al-Quran menjadi 19. Misalnya pada surah Ad-Duha itu kata yatim 2 kali, tapi dihitung 1 kali, maka jumlahnya 19. Ada apa dengan 19? Profesor Quraisyihab menghubungkannya dengan surah Al-Mudassir ayat 30. Pada surah Al-Mudassir, Allah mengancam orang-orang yang meragukan Al-Quran. Allah menjelaskan neraka sakar, yang neraka sakar itu dijaga oleh 19 malaikat yang akan mengawasi neraka sakar itu. Apa hubungannya? Kalau kita perhatikan, jika ingin terbebas dari neraka sakar, ya, ingin terbebas dari neraka sakar, maka kita harus bisa membebaskan anak yatim. Kira-kira kaitannya begitu kan, Ibu? Jadi dalam surah Al-Mudassir itu ada penjelasan Al-Quran tentang neraka sakar dijaga oleh malaikat yang mengerikan, jumlahnya 19. Kata yatim tadi, kalau kita tidak ikutkan yang pengulangan, jumlahnya juga 19. Apa hubungannya? Kalau mau terbebas dari siksa neraka sakar, bebaskanlah anak yatim dari ketertindasannya. Bapak Ibu sekalian, penting diperhatikan ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang anak yatim turun di Mekah itu 6 kali. 6 kali. Berbeda dengan persoalan mabuk. Mabuk itu diharamkan, minum khamar itu diharamkan sampai 4 kali. Berulang-ulang. Riba diharamkan di dalam Al-Quran 4 kali. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, baru mutlak haram. Tapi anak yatim itu diturunkan Allah ayat-ayat yang mengecam orang-orang yang tidak menghormati anak yatim sampai 6 kali pada periode Makkah. Apa pengertiannya itu? Betapa Al-Quran sangat memperhatikan persoalan anak yatim. Kita perhatikan ya. Ayat pertama yang turun tentang kritikan Al-Quran kepada orang kafir Quraisy pada surah Al-Fajr ayat 17. Kalla balla tukrimunal yatim. Ini ayat pertama yang Al-Quran mencela orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Sekali-kali tidak, bahkan mereka, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Pertanyaan kita Bapak Ibu, bagaimana memuliakan anak yatim?
Kalau memuliakan pejabat mudah, siapkan sofanya, kursinya, kasih karpet merah, dudukkan dia di depan. Itu menghormati, memuliakan pejabat. Bahkan pejabat yang terlambat datang pun tetap dimuliakan. Padahal kalau dalam sholat, kalau terlambat di belakang, mau pejabat tak pejabat nggak ada urusan. Tapi dalam kehidupan memuliakan pejabat itu mudah, taruh di depan. Memuliakan ulama, taruh di depan. Tapi kalau memuliakan anak yatim bagaimana? Ayat ini mengatakan kalla bala tukrimu dan yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Bapak Ibu, para mufassir mengatakan yang dimaksud memuliakan anak yatim adalah bersikap tawassut, moderat. Kalau anak yatim kita kasih fasilitas apapun yang dia mau kita kasih. Kalau dia tinggal di rumah kita, kamarnya kita kasih AC, kita kasih televisi, tempat tidurnya spring bednya itu yang kaisar itu, yang mahal itu, lalu dia nggak usah suruh bekerja, dia hanya makan, tidur, sekolah. Itu tidak termasuk memuliakan anak yatim. Kalau kita paksa dia bekerja, kita eksploitasi, itu juga tidak memuliakan anak yatim. Kalau begitu, apa yang disebut memuliakan anak yatim? Bersikap wajar sebagaimana kita memperlakukan anak kita sendiri. Itulah makna ayat ini. Orang kafir Quraisy pada saat itu sangat mencela, sangat merendahkan anak yatim. Itu ayat pertama. Setelah itu kosong wahyu. Periode kedua, turunlah ayat yang berbicara tentang anak yatim pada surat Ad-Duha. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat ini. Ini penting sekali ayat yang menjelaskan Rasulullah sebagai anak yatim, lalu larangan menghadiri. Perhatikan ya Bapak Ibu. Pada ayat 6 Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya Muhammad, bukankah engkau dalam keadaan yatim lalu kami cukupkan, kami lengkapi dengan sahabat-sahabat yang menyayangimu. Ayat ini menjelaskan kondisi Nabi yang yatim itu. Jadi Bapak Ibu, yang ada dalam Quran itu yatim. Cuman kita ini orang Indonesia, kalau tak menambah-nambahi tak sedap. Maka kita buatlah tambahannya piatu. Yatim, piatu. Piatu tak ada dalam Quran itu. Yatim saja. Mau meninggal ayahnya, meninggal maknya yatim, meninggal dua-dua yatim. Awak tidak, kalau meninggal dua yatim, piatu. Kalau satu yatim, nah itulah hebatnya orang Islam Indonesia itu kreditnya tinggi. Nah, kemudian ayat 8 Allah berfirman fa'amal yatima fala taqhar. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ayat ini dan berani kita menegakkan kepala, apa makna ayat ini? Kenapa di atas Allah bercerita Rasul yang yatim, di bawah Allah bercerita jangan engkau hardi anak yatim? Apa kaitannya? Ternyata Bapak Ibu, orang yang menyakiti anak yatim, menghardi anak yatim, meremukkan kolbu anak yatim, melukainya sama dengan melukai Rasulullah. Itu kaitan ayat surah Al-Bukhari. Maka dia dihubungkan. Di atas Allah jelaskan kondisi Nabi itu yatim. Nabi yang kita muliakan itu yatim. Lalu di bawah ada larangan. Kalau begitu maknanya siapa yang menyakiti anak yatim, samalah artinya dia menyakiti Rasulullah. Siapa yang membuat anak yatim tertawa bahagia, samalah dia membuat Rasulullah tertawa. Kalau kita baca hadis Bapak Ibu, apa kata Rasul? Aku bersama pemelihara anak yatim nanti di akhirat seperti ini. Rasul isyaratkan dua jarinya. Aku
dengan pemelihara anak yatim kayak inilah kata Rasul, dekatnya. Bahkan Rasulullah kan pernah mengatakan, orang yang menyayangi anak yatim yang disimbolkan dengan menyapu kepalanya, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi memang seringkali kita tidak pas memahami hadis ini. Ada satu cerita Bapak Ibu dalam satu majelis taklim, seorang ustaz mengatakan kepada jemaahnya, ibu-ibu sekalian, kalau ingin mendapat banyak pahala sayangi anak yatim. Caranya sapulah kepalanya, ucapkan selawat. Lalu ibu-ibu pun terkesal dengan ceramah ustaz itu, semuanya bertekad. Waduh, luar biasa ini. Begitu selesai pengajian di luar, ketemu dengan anak yatim, diserbu orang tua anak yatim, masing-masing menyapu kepalanya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak yatim itu pun ketakutan. Kenapa? Digonjol pula kepalanya, lari anak yatim. Ada satu orang ibu yang tak dapat digini-ginikannya tangannya, jadi tak sampai-sampai. Begitu pulang sedih lagi, ditanya sama suaminya, mengapa kau sedih deh? Apa tak sedih kata abang? Tadi Ustaz kami mengatakan kalau kita menyapu kepala anak yatim, kita akan dicatat kebaikannya sebanyak rambut anak yatim. Ku tengok tadi anak yatim itu yang lebaran, ada pula kesempatan kurang, sedih kali kuras. Apa kata suaminya? Kalau itu yang masalahnya, mengapa pula kau sedih? Apa kau itu pun anak yatim juga ya? Bagus kau satu kepala balmoni. Kalau sudah jadi ayah-ayah tak lagi yatim namanya. Itu kan simbol saja Bapak Ibu, ya, simbol. Menyapu kepala anak yatim itu simbol. Nabi bilang, kalau hatimu keras kayak batu, susah nangis, susah terharu, susah sedih, Rasulullah katakan, sapulah kepala anak yatim, belailah dia, lalu berilah dia makan. Jadi menyayangi anak yatim itu bentuknya banyak ya, tapi bukan sebatas hanya menyapu kepala. Ini yang harus kita pahami. Memuliakan anak yatim sama posisinya dengan memuliakan Rasulullah SAW. Ayat ketiga Bapak Ibu yang bercerita tentang anak yatim, surah Al-Balad. Ini serius perintah ini, maka Al-Quran banyak terus turun tentang anak yatim. Surah Al-Balad ayat 11 sampai 16. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha maqrabah. Bapak Ibu, pada surah Al-Balad Allah menjelaskan dua jalan. Ada jalan mendaki, ada jalan menurun. Jalan mendaki itulah memerdekakan budak, membebaskan orang yang kesulitan. Coba hitung Bapak Ibu, siapa yang punya hutang dengan kita? Dia punya hutang susah pula, jangankan untuk bayar hutang, untuk makannya saja pun susah dia menyelesaikan. Kalau masih di bawah 5 jutanya dia hutang tuh, eloklah besok kita datang ke rumahnya, Bu. Tak usah para ibu pikirkan tentang ibu yang 3 juta itu, udah ikhlaskan lagi. Kalau itu kita masuk fakku raqabah, membebaskan orang yang sedang dalam kesulitan berat. Pahalanya luar biasa. Yang oleh Al-Quran itu disebut jalan mendaki. Orang yang tidak hobi mendaki akan mengatakan para pendaki gunung itu gila. Ngapain dari gunung nyampe ibadah? Rintangan dilewati sampai di atas nggak dapat apa-apa bagi orang yang tidak hobi. Tapi bagi orang yang hobi mendaki, ketika dia bisa menyelesaikan segala macam rintangan, dia sampai di puncak gunung, dilihatnya semesta, dilihatnya alam yang indah itu, lalu dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam konteks ini,
ada amal-amal yang tidak populer, amal-amal yang jauh dari sorotan kamera, amal-amal yang jauh dari liputan media, tapi orang mengambil jalan itu. Oleh Al-Quran disebut dia menempuh jalan yang mendaki. Maaf Bapak Ibu, kalau kita buat buka puasa, yang hadir para pejabat, yang hadir para pengusaha, bayangkan dalam proses itu berapa transaksi, berapa lobby yang berhasil. Tapi kalau buka puasa bersama anak yatim, apa yang didapat? Itu yang oleh Al-Quran jalan mendaki, yang tidak populer. Paling-paling dipanggilnya kamera, sorot kamera, diliput oleh media massa, dimuat menurun balik jalannya. Kalau jalan mendaki tidak. Itulah yang diibaratkan Al-Quran. Orang yang peduli dengan anak yatim itu menempuh jalan mendaki, dan dia mendapat pujian dari Al-Quran. Ayat keempat itu pada surah Al-An'am, wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Ayat kelima surah Al-Kahfi bercerita tentang dua orang anak yatim yang hartanya dilindungi Allah. Bapak Ibu, ayat terakhir yang bercerita tentang anak yatim pada periode Makkah itu adalah surah Al-Ma'un. Ini pamungkasnya Pak, pamungkas ayat. Mulai dari Al-Fajr, Al-Duha, Al-Balad, Al-An'am, Al-Kahfi, Al-Ma'un, inilah pamungkas ayat yang bercerita tentang anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Apa makna pendusta agama? Banyak tafsir. Tapi ternyata pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak puasa, tapi pendusta agama itu adalah orang yang menelantarkan anak yatim dan tidak menganjurkan, apalagi memberi makan orang miskin. Bisa jadi pakaiannya menunjukkan orang alim, ceritanya tentang agama setiap hari. Tapi kalau tidak ada kepeduliannya terhadap anak yatim, tidak ada perhatian terhadap orang miskin, oleh Al-Quran itulah pendusta agama. Ini kecaman Al-Quran yang paling keras. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada ayat-ayat Makkah, Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan anak yatim, fisiknya, psikologisnya, dan intelektualnya. Ini menjadi perhatian serius bagi umat Islam. Makanya anak yatim tidak boleh mendapat zakat karena keyatimannya. Tidak boleh, karena memang dia kewajiban umat Islam untuk memperhatikan. Kalau ada sekitar kampung kita ini anak yatim yang telantar, yang tidak makan, yang sakit, maka seluruh kampung ini penduduknya muslim berdosa. Itu kerasnya perintah Al-Quran. Ada di wilayah kita yang jangkauan masuk dalam kategori jiran tetangga, yang dia yatim, tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang memperdulikannya. Akhirnya dia sengsara, maka kita semua berdosa. Jangan-jangan kita yang rajin sholat inilah yang disebut Allah pendusta agama, karena tidak memperhatikan secara serius terhadap persoalan anak yatim. Terakhir Bapak Ibu, ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Madaniyah. Tadi kan ayat-ayat Makkah. Ayat-ayat Madaniyah yang berbicara tentang anak yatim itu ada pada surah An-Nisa. Mulai dari cerita mengelola harta anak yatim. Ada pertanyaan, bolehkah kita mengelola harta anak yatim? Dulu ada ayat yang turun yang melarang orang Islam mencampurkan harta anak yatim. Akibatnya sahabat-sahabat pada waktu itu memisahkan harta anak yatim dengan hartanya. Sehingga kalau masak 2 periuk, kalau menggoreng ikan 2 belanga, kira-kira begitulah. Ini merepotkan. Kata Rasul, maksud
Kita boleh mengelola harta anak yatim, boleh memanfaatkannya dengan cara yang baik, tidak dimaksud untuk menguasai harta anak yatim. Yang kedua, pada surah An-Nisa, ini penting sekali Bapak Ibu, kaitannya dengan ayat poligami. Nanti perhatikan ayat 3. Ayat poligami itu kan cerita tentang anak yatim. Apa problem? Dulu anak-anak yatim itu kalau perempuan umumnya cantik-cantik, banyak hartanya, sehingga para sahabat bermaksud untuk menguasai kedua-duanya, kecantikannya dan hartanya itu. Oleh karenanya lah Allah melarang, nggak boleh kau menikahi anak yatim untuk mendapatkan kecantikannya sekaligus hartanya. Kalau engkau mau, nikahilah orang lain, 2, 3 atau 4. Itulah makna ayat poligami. Jadi ayat poligami tidak bisa dipisahkan dari persoalan anak yatim. Kalau orang sudah memelihara anak yatim, maka anak yatim itu harus dia jadikan sebagai anaknya sendiri. Jadi tidak boleh ada pikiran-pikiran untuk menikahinya. Makanya pada ayat berikutnya, ayat 5, ayat 3, ayat 5, ayat 8, Allah katakan kalau dia sudah sampai masanya untuk menikah, nikahkanlah anak yatim yang kau pelihara tadi, lalu serahkanlah hartanya. Itu maknanya Bapak Ibu, kaitan anak yatim pada surah Madaniyah. Yang ketiga, ada perintah Al-Quran kalau kita membagi harta waris. Ini orang jarang kaji Bapak Ibu. Kalau membagi harta waris anak yatim itu kan memang tidak ada bagiannya, tapi Al-Quran menyuruh kalau engkau membagi harta waris, bagilah kepada anak yatim. 3 poin itulah yang terdapat pada surah Madaniyah. Berbeda karakternya dengan surah Makkiyah. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita bersama-sama. Sekarang sudah 15 Ramadan. Coba kita hitung. Kira-kira sudah berapa orang anak yatim yang kita santuni? Di 15 Ramadan ini sudah berapa orang anak yatim yang kita hantarkan makanan yang lezat? 15 Ramadan ini sudah berapa anak yatim yang kita buat tertawa dan tersenyum, dan mereka tidak khawatir lagi pada lebaran mendatang. Saya khawatir sekali Bapak Ibu, jangan-jangan kita berkonsentrasi pada tarawih, tadarus, lalu berzikir, tapi anak yatim luput dari perhatian kita. Oleh karena itu, buatlah di bulan Ramadan ini Rasulullah tersenyum, Rasulullah bangga dengan kita umatnya, karena kita sangat memperhatikan anak yatim. Alangkah indahnya pada hari-hari Ramadan kita cari satu aja anak yatim yang kita buat dia berbahagia setiap hari Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, itu amalan yang hebat. Jangan pada bulan Ramadan ini kita buat Rasulullah bersedih karena kita tidak peduli terhadap anak yatim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian isi tausiah kita pada malam hari ini. Selanjutnya informasi berikutnya kami beritahukan kepada jamaah bahwa untuk zakat fitrah sudah bisa dinaikkan pada malam hari ini. Untuk pembayarannya dapat dijumpai panitia zakat Masjid Baitur Rahman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin intensitas perhatian kita kan menjadi tidak penuh seperti yang masih. Ya, kalau mereka tentu lebih bertanggung jawab.
tes satu yang kedua adalah tes tes